Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 10 November 2021, di mana gereja memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan kita sebagai bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu kau alaskan pada Petrus, wadas kokoh kuat yang takkan digoncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak secara kebetulan Paus Leo Agung wafat pada tanggal 10 November tahun 461. Dan di Indonesia pun juga kita merayakan Hari Pahlawan 10 November. Apa relasinya? Injil hari ini memberitakan tentang penyembuhan 10 orang kusta dan yang 1 orang Samaria. Ketika mereka diminta datang kepada imam, di tengah jalan mereka menjadi tahir dan seorang Samaria datang mencari Yesus untuk bersyukur atas kesembuhan. Dalam kepausan kiranya mirip dengan Paus Leo yang pertama, yang disebut sebagai Leo Agung. Jadi ada 4 paus yang disebut agung. Yang pertama Leo Agung, Gregorius Agung, Gregorius pertama, Nikolaus Agung, Nikolaus pertama, dan yang agung lainnya Paus Yohanes Paulus kedua. Kenapa? Suaranya menggelegar, pengaruh kepada dunia yang luar biasa. Leo yang pertama itu diperkirakan lahir pada tahun 400 di Tuscany, Italia. Ia terpilih menjadi paus setelah wafatnya Paus Sixtus pada bulan Agustus 440. Dan selama 21 tahun dia menjadi paus.
bagaimana situasi gereja pada saat itu? Banyak sekali orang yang mengarang-mengarang tentang pengajaran. Maka harus banyak diluruskan. Salah satunya adalah Attila dari bangsa Hun yang pekerjaannya membakar kota, dan itu menakut-nakuti orang. Tetapi Leo luar biasa. Dia mencari Attila dan berjalan dengan kudanya sejauh 320 km dan bertemu muka dengan muka. Attila yang sangar berhadapan dengan Paus Leo yang pertama ini tak bisa berkutik. Dia menjadi lemah. Maka lalu Paus membuat dia mengadakan pertobatan sehingga serangan-serangan kejahatan atas gereja pada zamannya boleh dikatakan melemah. Karena itu Paus ini dikasih oleh banyak orang. Karena dia apa? Menjadi Paus rakyat yang merangkul gereja, yang mendengarkan dari bawah apa-apa yang terjadi dan merenungkan serta merefleksikannya. Bagi seorang kusta yang disembuhkan, dia juga ingin berbagi bahwa dia pernah sakit dulu dan kini disembuhkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat. Maka dia menjadi pahlawan gereja pada saat itu. Ajaran-ajaran sesat, karena umat waktu itu belum sekolah, gampang dicekoki dengan segala macam pengajaran-pengajaran. Tetapi Leo dengan sabar ya, menghadapinya. Devosi Leo pertama ini kepada Santo Petrus dan Paulus dengan mengatakan, engkau dipilih oleh Yesus menjadi penjala manusia. Engkau diberi kunci kerajaan surga. Tolonglah hamba-Mu ini yang sedang mengalami kebingungan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Mohon berkat Tuhan atas apa yang telah Engkau dapatkan ketika Engkau berada dalam kebingungan. Dan Leo mendapatkan satu kemantapan melalui devosi kepada Santo Petrus dan doa-doanya. Demikian pula Injil pada hari ini membicarakan tentang 10 orang kusta yang berdoa, rupanya hanya satu. Yang lain merasa biasa-biasa saja. Dan dia adalah orang Samaria yang tidak diperhitungkan oleh orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini faham dan mengerti bahwa hidup tanpa Yesus adalah kesia-siaan. Tetapi bersama dengan Yesus dia disembuhkan. Demikian pula semangat Santo Leo Agung. Senantiasa seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Karena Leo adalah singa yang juga memecahkan dunia dengan ajarannya. Yaitu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama yang diuraikan dalam cinta kepada gereja. Semoga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana seperti Santo Leo Agung ini. Sehingga kita merasa aman dan nyaman. Kita merasa bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ucapan syukur dan terima kasih dapat kita ungkapkan setiap hari. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati.